memekarkan 5 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Muna Barat, sehingga jumlah kabupaten kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara bertambah menjadi 17 kabupaten kota. Ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan, agar dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya, guna mendukung upaya untuk mendorong daya saing kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Sejumlah proyek monumental pun sedang digenjot, seperti penyelesaian Rumah Sakit Umum Bahtramas, penyelesaian Pelabuhan Peti Kemas di Bungku Toko, penyelesaian Bandara Halu Oleo, dan segera akan dilaksanakan pembangunan jembatan penyeberangan Bahtramas Teluk Kendari dan pembangunan Masjid Al-Alam di tengah Teluk Kendari. Alhamdulillah, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kerja keras kita semua, pembangunan demokrasi di Sulawesi Tenggara berjalan relatif baik. Dalam 8 tahun terakhir, kita telah melakukan pemilu secara teratur dan damai, baik pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, pemilihan anggota legislatif, dan dalam 8 tahun terakhir, kita telah 2 kali mengalami pergantian pemerintah secara konstitusional dan damai. Generasi kita juga telah mengukir sejarah dalam beberapa tahun ini. Untuk pertama kalinya, seluruh pemimpin daerah dari gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD telah dipilih langsung oleh rakyat. Ini telah mengubah total budaya dan dinamika politik Sulawesi Tenggara. Kita bersyukur transformasi besar ini dapat kita capai secara damai tanpa gejolak politik yang sangat mengganggu stabilitas daerah. Perjalanan Provinsi Sulawesi Tenggara kini ditandai oleh politik yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang semakin kokoh. Marilah kita terus jaga modal besar ini agar dapat terus dinikmati generasi penerus Sulawesi Tenggara. Saat ini kita sudah memiliki 17 kabupaten dan kota, artinya 15 kabupaten, kemudian 2 kota yang sudah kita usulkan untuk penambahan pemekaran daerah, masih menyusul lagi 5 kabupaten yang saat ini tengah dalam pengkajian oleh pemerintah pusat. Bahkan pada saat hari ulang tahun Sulawesi Tenggara yang ke-51 yang lalu di Kolaka Timur, kita juga secara seksama telah melakukan deklarasi pengusulan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sebagai daerah otonomi provinsi baru yang lahir dari rahim Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara administratif, teknis, dan kewilayahan, usulan pemerintah provinsi bersama-sama dengan masyarakat sudah sangat memenuhi syarat. Apalagi jika kita bandingkan dengan provinsi-provinsi pemekaran di wilayah lain di Nusantara kita, provinsi persiapan Kepulauan Buton kita anggap sudah memadai dari semua aspek. Untuk kita ketahui bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang 23 tahun 2014, maka pemekaran daerah otonomi baru tersebut tidak secara otomatis menjadi daerah otonomi, namun melalui proses persiapan selama 3 tahun. Masa persiapan tersebut itulah yang memang merupakan masa indah di mana pemerintah akan melakukan pengkajian terhadap kebenaran dan kesiapan daerah-daerah pemekaran. Lalu selama ini proposal yang biasa diajukan untuk pemekaran daerah otonomi baru, memang banyak data yang mesti diberikan justifikasi untuk memenuhi syarat.
Tapi melalui mekanisme persiapan 3 tahun itu, kita tidak bisa lagi berspekulasi dengan data dan fakta yang tidak sesuai. Namun demikian, saya kira komitmen politik seluruh masyarakat dengan tekad yang kuat untuk terus melakukan pemekaran ini akan mendapatkan dukungan dari kita, terutama selama saya masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Memang dalam ketentuan peraturan perundangan bahwa daerah-daerah pemekaran ini sangat mungkin digabungkan kembali dengan induknya apabila daerah-daerah itu dianggap tidak memenuhi syarat. Namun untuk pemekaran di Sulawesi Tenggara ini adalah solusi dari marginalisasi pelaksanaan pelayanan dan pembangunan yang terjadi selama ini. Bahkan pemekaran daerah otonomi di Sulawesi Tenggara menjadi kunci terhadap pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Akses sudah terbuka di berbagai tempat. Bayangkan Sulawesi Tenggara yang begitu luas, yang daerahnya terdiri dari daratan dan kepulauan. Bila strategi pemekaran ini tidak menjadi jawaban, maka saya yakini pelaksanaan berbagai tugas pembangunan secara merata dan adil di seluruh wilayah tidak akan bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu, saya kira pemekaran dalam pembangunan kita adalah solusi percepatan pembangunan di Sulawesi Tenggara.